Oke, Masya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka oleh Masya Allah. Ape, Masya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka oleh karena itu hadirin hadirat, adanya kita di sini yaitu mengingat kembali bagaimana sejarah manaqib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, isinya kitab perawi, kitab maulid, dari yang kita bacakan singkutur, isinya apa aja? Tidak jauh isinya menceritakan semuanya tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW. Ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW, ada beberapa hadis yang dimasukkan, yang dikarang tadi Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau memasukkan beberapa hadis tentang kemuliaan dan bagaimana baginda Rasulullah SAW. Ini adik-adik kita, remaja-remaja di zaman sekarang. Mereka bahkan mereka sudah melupakan baginda Nabi Muhammad SAW. Ingatlah, Nabi Muhammad SAW, setiap langkahnya beliau selalu memikirkan umatnya. Lalu kita yang hadir di sini, apakah setelah ini kita selalu mengingat bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW? Sambil bisa duduk. Kita ini nanti diselamatin sama Nabi Muhammad. Kita diselamatin, ingat sama Nabi Muhammad SAW. Senantiasa lisan ini selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kita yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, lihatlah kisah para sahabat dari zaman dahulu. Ada dari zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW sedang berdakwah, beliau yang menjaga baginda Nabi Muhammad. Seketika kaum kafir Quraisy ingin memukul baginda Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah sigap melindungi Nabi Muhammad. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq rela pada saat itu pingsan karena terkena banyaknya pukulan. Dan seketika berhari-hari beliau bangun, beliau menanyakan bukan tentang dirinya, bukan tentang sahabat yang lainnya, menanyakan bagaimana keadaan baginda Rasulullah SAW. Bahkan beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak akan makan kecuali aku bisa melihat keadaan baginda Rasulullah SAW secara langsung. Sallallahu alaihi Muhammad. Sayyidina Bilal bin Rabah, ketika beliau pada saat itu ingin dicabut nyawanya, di saat ambang-ambang nyawanya, para keluarganya menangis dan mengatakan, sungguh ini adalah sebuah musibah yang besar, Bilal bin Rabah akan meninggal. Tapi Sayyidina Bilal bin Rabah tersenyum pada saat itu dan mengatakan, justru aku sangatlah senang karena aku sedikit lagi akan bertemu dengan kekasihku Nabi Muhammad SAW. Kecintaan sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka rela bertumpah darah untuk Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah sama-sama kita menjadi orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW, mencintai beliau, sahabat beliau, dan juga keluarganya beliau. Dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adanya maulid ini adalah sebagai momen, kesempatan bagi kita. Ini kita yang sedang bertobat, kita hadir dalam acara ini niatkan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Karena kita nggak tahu niat mana, walaupun niat yang kecil tapi akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Niat yang kecil aja itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi niat yang besar di acara yang mulia. Betul? Betul apa betul? Dan selalulah kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai hambaku, sesungguhnya engkau telah bermaksiat kepadaku di siang dan malam harinya. Wa ana aghfiru dzunuban jami'an, dan
aku mengampuni seluruh dosa-dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, kata Allah Subhanahu wa taala, memintalah ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni kalian. Di saat seperti ini, jadikanlah sebagai kesempatan kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyaklah kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam hadis qudsinya, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Sesungguhnya aku itu tergantung dengan prasangka hamba-Ku padaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ayat dzakarni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi." Dan apabila ia mengingatku di dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya di dalam diriku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan juga aku bersama selalu mengingatku. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini. Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah bersama kita. Allah selalu memandang kita. Bahkan di dalam dalam satu kitab yang dikatakan bahwasanya apabila kita yang mengatakan dalam diri kita dan juga kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu memandang kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan pandangan kasih sayangnya kepada kita semua. Insyaallah kita termasuk. Amin amin ya rabbal. Ini masih semangatnya nih.